Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Amma ba'du. Jemaah zuhur Masjid Pusdai dan juga jemaah itikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini setelah kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, mari kita sama-sama berupaya untuk saling menasihati atau tausiah. Mudah-mudahan dengan upaya kita untuk senantiasa saling bertausiah, semakin kuat iman kita dan semakin semangat kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita bersyukur, tentunya tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain menyampaikan tahmid alhamdulillah atas segala kebaikan yang Allah berikan pada kita, atas segala nikmat yang Allah anugerahkan pada kita. Tentunya nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat, serta nikmat kita bisa melaksanakan itikaf, juga menguatkan di hari-hari terakhir ini, sampai nanti kita bisa mungkin melaksanakan takbiran, ya, wa tukabirullah ala ma hadakum wa la'alakum tahtadun, sampai kita betul-betul mengagungkan asma Allah setelah kita sekian hari ditempa atau dibentuk. Mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat Allah ini, Allah senantiasa dan selalu menyempurnakan nikmat untuk kita, terutama nikmat petunjuk hidup, yaitu al-Islam. Kemudian salat dan salam mari kita sampaikan pada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita sampaikan tumbuh dalam jiwa kita semangat dan keinginannya kuat untuk selalu beruswah kepadanya. Mudah-mudahan juga kita semua selain keluarga Rasul, kemudian juga sahabat, para tabi'in, dan kita semua juga mendapatkan kebaikan, keberkahan, terutama bagi siapa yang konsisten atau istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Hadirin jemaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an bahwa tujuan terbesar dari dilaksanakannya atau diperintahkannya ibadah saum itu adalah agar kita menjadi manusia muttaqin, manusia yang bertakwa. Secara sederhana, apa itu takwa? Takwa diambil dari kata waqayaki, artinya menjaga atau berhati-hati. Ada satu ilustrasi yang sangat luar biasa yang bisa kita tangkap dari makna takwa itu adalah ketika Umar bin Khattab itu bertanya kepada Anas bin Malik, "Wahai Anas, apa yang engkau ketahui tentang takwa?" Lalu kata Anas bin Malik, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau pernah berjalan, ya, yang kemudian di tengah perjalanan itu engkau mendapati ada duri di hadapanmu? Lalu apa yang engkau perbuat?" Kata Umar bin Khattab, "Ya, aku akan berhati-hati untuk tidak menginjak duri itu." Nah, itulah kata Anas bin Malik arti takwa. Jadi dari ilustrasi itu, hadirin rahimakumullah, kita melihat bahwa dua orang sahabat besar ini, ya, Umar bin Khattab dan Anas bin Malik, itu senantiasa atau selalu saling bertanya, saling menguatkan. Jadi tausiah itu penting memang, ya, agar satu sama lain saling mengisi. Ini sahabat Nabi sekelas Umar bin Khattab, ya, itu bertanya kepada sahabatnya tentang takwa. Dan kemudian seperti ilustrasi tadi bahwa jika engkau berjalan kemudian di tengahnya itu ada duri yang akan kau lewati, lalu bagaimana? Nah, maka sikap Umar sampaikan, aku akan berhati-hati agar tidak menginjak duri itu. Bagaimana bisa melaluinya atau terlampaui, ya, tanpa menginjak duri itu. Nah, itulah takwa. Jadi hadirin rahimakumullah, takwa itu adalah satu usaha yang
sangat keras ya, atau upaya-upaya yang sangat keras dari kita agar bagaimana kita terhindar dari jalan kehidupan yang salah, yang bertentangan dengan syariah. Itu saja intinya sebetulnya. Nah, persoalannya atau pertanyaan berikutnya adalah bagaimana agar seseorang itu bisa menjadi manusia muttaqin. Maka dalam hal ini kaum muslimin rahimakumullah, sahabat Nabi ya, Ali bin Abi Thalib itu pernah menyampaikan ada 4 syarat atau empat cara ya, agar seseorang itu menjadi manusia muttaqin. Nah, syarat yang pertama adalah kata Sayyidina Ali, al-khauf alal jalli. Itu yang harus dimunculkan pertama kali, syarat untuk sampai pada takwaan itu adalah al-khauf alal jalli. Takut ya, kepada Allah. Takut karena Allah senantiasa mengawasi dirinya. Itu pintu yang paling pertama kata Sayyidina Ali untuk bisa masuk pada derajat takwa. Karena kalau seseorang tidak merasa bahwa Allah senantiasa mengawasinya, melihatnya, maka tidak akan ada kemampuan untuk mengendalikan diri. Hadirin rahimakumullah, tidak selamanya ilmu itu pun ya, seseorang yang telah berilmu sekalipun itu tidak ada jaminan bahwa dirinya mampu mengontrol atau mengendalikan hawa nafsu. Belum tentu. Justru ketika seseorang itu mendapatkan ujian berupa ilmu ya, yang Allah berikan, makin tinggi ilmu seseorang atau jabatan seseorang misalnya, makin tinggi jabatan seseorang, makin terhormat, makin populer nama seseorang, itu justru ujiannya berat. Nah, disitulah sebetulnya saum ya, mengantarkan kita kepada kemampuan untuk bisa betul-betul menahan, bukan hanya fisik, bukan hanya dari makan dan minum. Kalau itu semua bisa. Bahkan hadirin rahimakumullah, orang-orang India itu mereka ada yang punya kemampuan bertahan tanpa minum, tanpa makan itu 1 minggu dikubur ya, dalam satu urusan tertentu tentang nilai keyakinan spiritual itu. Ya, di belahan dunia ini ada agama-agama yang sifatnya itu adalah agama asli, ya, keyakinan asli atau indigenous religion, agama-agama lokal yang ternyata punya kemampuan berpuasa, tidak makan dan minum itu sampai 1 minggu bisa. Itu luar biasa. Nah, tapi persoalannya bukan itu, ya. Karena ternyata yang paling hebat itu adalah menahan hawa nafsu. Ya. Makanya dalam hadis Nabi pun disebutkan ya, yang artinya bahwa seseorang yang cerdas, yang hebat itu adalah orang yang bisa menahan hawa nafsu, dan orang yang lemah itu adalah orang yang justru mengikuti hawa nafsu. Itu lemah, sekalipun badannya kekar ya, ya, tapi kalau tidak bisa menahan hawa nafsu justru lemah. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi syarat yang pertama adalah harus dimunculkan dalam pribadi kita itu adalah al-khauf alal jalli. Rasa takut, rasa bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah. Karena kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kalau sudah merasa diri kita diawasi, insya Allah akan bisa mengendalikan diri. Tapi kalau tidak, pasti berbuat semaunya. Apalagi tidak terlihat orang, tidak terlihat oleh teman, tidak terlihat oleh kolega-kolega kita. Oleh karenanya sifat takwa ini itu dimensinya di semua situasi. Mau di tempat pekerjaan kita, mau di lingkungan pendidikan, mau di tempat kita sedang bermajelis, dimanapun. Maka kalau sudah tumbuh rasa bahwa dirinya senantiasa diawasi oleh Allah, itu insya Allah, maka derajat takwa itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Ada satu cerita, suatu saat Umar bin Khattab itu hendak pergi dari Madinah ke Mekah, didampingi beberapa sahabat. Lalu di tengah jalan Umar istirahat dan melihat ada sekumpulan domba ya, dan ada seorang pengembala. Lalu Umar mendekatinya dan bertanya, kata Umar,
Domba siapa ini? Ini domba milik tuanku, ya, wahai fulan. Jadi penggembala ini tidak tahu kalau itu adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya, salah satu khalifah. Dan Umar pun tidak memperkenalkan diri bahwa dia seorang khalifah. Dia hanya tanya, domba siapa ini? Domba inilah milik majikanku. Bagaimana kalau aku perlu satu saja dari dombamu itu, ya, untukku, dan akan aku tukar, ya, dengan dirham ini agar kamu bisa membeli roti. Begitu. Lalu apa jawaban dari gembala itu? Wahai Tuan, aku tidak punya hak untuk memberikan apapun dari apa yang aku gembalakan ini, karena ini bukan milikku. Lalu kata Umar, di mana tuanmu sekarang? Dia tidak di sini. Apakah rumahnya jauh? Jauh, kata dia. Kalau begitu, sudah sajalah. Sampaikan kalau salah satu domba itu dimakan serigala. Wahai Tuan, aku tidak bisa menyampaikan ungkapan seperti itu pada tuanku. Sampai ketiga kalinya Umar bin Khattab itu mencoba, ya, meminta. Nah, akhirnya setelah disampaikan bahwa tuanmu kan tidak melihat, katanya, dia jauh dari sini, kamu bisa saja, ya. Dan domba ini sangat banyak, tidak akan diketahui. Satu domba untukku dan engkau akan mendapatkan dirham ini, lalu engkau beli apapun yang kau mau. Nah, lalu apa yang terakhir yang diucapkan oleh gembala itu? Wahai Tuan, wahai fulan, ya, wahai Tuan, boleh saja, katanya, aku menyampaikan, memberikan ini kepadamu, dan boleh saja tuanku juga tidak akan tahu apa yang aku telah lakukan. Lalu bagaimana dengan Allah, bahwa dia senantiasa melihatku? Nah, sontak saat itu juga, hadirin rahimakumullah, Umar kemudian tersungkur, ya, bersujud sambil menyampaikan, ya Rabb, ternyata ada yang lebih saleh, ada yang lebih takwa dari diriku, kata Umar. Bayangkan, itu Umar bin Khattab itu seorang khalifah, ya, yang dalam sejarah kita tahu jin dan setan saja kalau bertemu Umar itu takut, menjauh. Itu kapasitas diri seorang Umar itu memang orang yang taat, ya. Kalau orang yang sudah taat, yang sudah tidak takut siapapun kecuali Allah, itu perintah jin dan setan pun takut. Beda dengan kita, hadirin Allah, ya. Kalau kita kemanapun, dimanapun itu dikerubuni setan dan jin mungkin, ya, untuk terus gitu digoda iman kita itu. Tapi kalau Umar itu keluar dari rumah hendak ke masjid, itu subuh-subuh jin itu minggir semua. Itu hebatnya. Tapi Umar ketika berhadapan dengan seorang penggembala itu, Umar langsung tersungkur, dia tersujud, dia langsung menyampaikan kepada Allah, ya Allah, ada hambamu yang lebih takwa dari diriku, kata Umar. Ya. Nah, itu pintu yang pertama. Jadi jelas bahwa tidak mungkin seseorang itu mencapai ketakwaan kalau tidak ada perasaan tadi. Jadi al-khauf al-jadi, takut kepada Allah. Ya, dia yang melihat, dia yang maha mengetahui. Bahkan dialah Allah yang mengetahui, ya, apa yang di depan dan di belakang kita. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Jadi yang di depan itu yang akan kita kerjakan, rencana-rencana, dan di belakang itu niat atau motivasinya apa. Allah maha tahu atas segala motivasi kita. Itu sebabnya, hadirin rahimakumullah, mari kita senantiasa meluruskan niat di dalam menjalani aktivitas ini. Apapun aktivitasnya kita niatkan hendak mencari mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu paling penting. Nah, yang kedua, hadirin rahimakumullah, untuk sampai pada derajat takwa itu adalah al-amal bitanzil. Al-amal bitanzil. Jadi laksanakan, kerjakan amal-amal ibadah itu, terutama yang sudah diperintahkan, ya, dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasul dalam sunnahnya, diamalkan sesuai dengan petunjuk Quran dan sunnah Rasul. Jadi al-amal bitanzil, amal sesuai dengan apa yang diturunkan, maksudnya sudah yang kitab suci, sesuai dengan panduan, tuntunan al-Islam. Maka itu pun adalah jalan untuk sampai pada ketakwaan, ya. Bagaimana seseorang itu bisa takwa, bisa berhati-hati, bisa menjadi mulia, ya, bisa menjadi baik, kalau amal-amalnya saja tidak sesuai dengan ilmunya, petunjuknya,
begitu. Ya. Kan untuk hal-hal yang kecil saja, misalnya berbagi itu pun juga ada caranya. Ya. Jadi kalau misalnya Al-Quran itu adalah hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, ya, yang karenanya dengan turunnya Al-Quran itu maka Ramadan menjadi mulia. Kalau Al-Quran tidak turun, maka tidak akan mulia. Di sentral dari proses pembentukan keimanan ketakwaan orang itu dari awal ya, sampai akhir itu adalah karena di Al-Qurannya. Itu sebabnya kenapa di masa-masa intikaf kita memohon kepada Allah agar nilai Al-Qadar itu datang. Ya, nilai Al-Qadarnya, bukan Al-Qur'annya. Al-Qur'an sudah turun 30 juz. Ini masalah nilai itu sendiri yang perlu dihadirkan. Ya. Jadi karena Al-Qadru itu artinya ketetapan, kemuliaan. Kenapa ketetapan? Ya karena ditetapkan pada saat Quran turun itu ditetapkanlah mana hak, mana batil. Ditetapkan mana iman, mana kufur, mana syirik, mana tauhid, itu dengan Quran. Makanya seseorang akan mulia hidupnya bahkan 1000 bulan sampai dia diberikan waktu oleh Allah ya, kesempatan hidup 83 tahun kurang lebih 1000 bulan itu mulia ya karena sudah bisa menempatkan itu ya. Jadi hudan itu baru informasi awal Bapak Ibu sekalian tentang kebaikan kebenaran ya. Misal ciri orang bertakwa itu adalah ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia berbagi dan dia punya konsep bagaimana membelanjakan harta. Polanya adalah infak. Ya. Lalu seperti apa infak itu? Apa yang diinfakkan? Siapa yang menerima infak? Nah, disitulah wa bayyinatin minal huda. Baru diatur teknisnya. Ini loh asnaf yang dapat sekian orang. Ya, ini loh bagi mereka yang sudah punya harta setahun jadi nisabnya waktunya tertentu maka muncul istilah zakat. Ya, kalau misalnya apa yang kita berikan kita bagi ini ingin lebih panjang nilainya manfaatnya ada wakaf. Ya, saya sih hanya sekedar ingin berbagi saja kebahagiaan. Ya, pulang dari satu tempat bawa oleh-oleh ini hadiah itu juga sama polanya waktu maksudnya infak. Saya bekerja, Bapak bekerja, ya, dapat penghasilan, dapat rezeki, diberikan kepada istri, diberikan pada anak untuk belajar, ya, untuk masak. Maka kalau ke dalam itu namanya nafkah, kan polanya infak juga. Nah, jadi seperti apa infak itu? Bahkan kalau ada orang yang saya nggak bisa infak dengan uang, lah. Tenaga itu bisa diinfakkan, waktu bisa diinfakkan, ya. Tapi konsepnya menjadi sedekah, ya. Karena sedekah itu tidak harus uang, bisa waktu, bisa tenaga, bisa ilmu, bahkan tersenyum pun kan itu sedekah kata Nabi. Ya. Nah itu wa bayyinatin minal huda. Baru furqan kalau sudah bisa melaksanakan hudan dan bayyinatin minal huda itu baru akan berbeda. Ya, seseorang akan berbeda. Dia akan terpisahkan ya, mana dirinya itu yang hak, mana yang batil, mana iman, mana kufur ya, mana taat, mana tidak. Makanya kalau Ibnu Qayyim al-Jauzi berpendapat bahwa mereka yang mendapatkan Lailatul Al-Qadar itu katanya adalah orang yang bisa berubah. Jadi indikatornya kalau menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi ya, bahwa ciri seseorang itu mendapatkan Al-Qadar adalah perubahan dalam dirinya dari kufur menjadi beriman, dari syirik menjadi tauhid, dari jahil katanya menjadi berilmu, dari lalai menjadi taat, dan dari riya katanya menjadi ikhlas. Itu perubahan itu yang sulit. Nah sekalian, jadi nilai-nilai Al-Qadar itu yang harus kita tangkap. Nah, salah satu caranya adalah dengan memfokuskan kita untuk bertobat ya, baca Quran, beramal. Nah, persoalan itikafnya berapa lama? Ya, kata Imam Syafi'i kan, masuk masjid dia berdoa nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Aku itikaf di masjid ini sunnah lillahi ta'ala. Lalu 1 jam kemudian ada keperluan, maka itu sudah disebut itikaf kata Imam Syafi'i. Ya.
Ada juga yang memang sampai subuh. Ya. Itu kembali kepada kesiapan keyakinan diri kita masing-masing. Ya. Tapi intinya itu adalah perubahan. Ya. Dan di malam itu sesungguhnya dari awal, dari kita puasa Ramadan di hari pertama itu sebenarnya konsepnya sudah penguatan sampai terakhir. Ya. Jadi bukan di awal biasa-biasa, apalagi bolong-bolong, apalagi ada maksiatnya misalkan ya, pas 10 terakhir dikencengin gitu. Harusnya dari awal begitu ya. Karena itu pertumbuhannya begitu. Takwa itu kan tidak mungkin langsung jadi, tidak 2 hari di training langsung takwa, nggak bisa Pak. Takwa itu sepanjang masa ya, dan dilatih, dikuatkan dengan amal-amal. Nah tadi setelah al-khauf al-jali al-amal bitanzil. Nah yang ketiganya adalah al-qanaah bil qalil, kata Sayyidina Ali. Orang itu kalau mau bertakwa harus sering bersyukur, Bapak Ibu. Sering bersyukur. Al-qanaah bil qalil. Jadi nikmat itu disyukuri, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terlihat maupun tak terlihat, baik yang nampak maupun tidak. Ya. Baik yang besar maupun yang kecil. Itu disyukuri. Ya. Karena kalau tidak bersyukur, ya, biasanya nah ini yang menjadi pintu masuk kepada kekufuran nantinya ya. Makanya al-qanaah bil qalil. Sekalipun menurut pandangan kita rezeki itu sedikit, disyukuri. Karena persoalannya sebetulnya sedikit dan tidak itu sesungguhnya bukan dilihat dari nominal ya. Karena banyak sebetulnya nikmat Allah yang kita tidak hitung. Ya, bukankah bernafas itu nikmat Allah? Bukankah bisa melihat itu nikmat Allah? Bukankah bisa makan, minum, mencicipi makan itu nikmat Allah? Jadi selama ini nikmat itu, rezeki itu asosiasinya adalah hanya uang. Itu yang salah. Ya. Makanya al-qanaah bil qalil. Dan yang terakhir, hadirin rahimakumullah, adalah al-isti'dad li yaumil akhir. Untuk sampai pada ketakwaan itu mesti ada persiapan menuju hari akhir. Ya. Dalam Al-Quran juga disebutkan, wabil akhirati hum yuqinun. Ciri orang bertakwa itu adalah dia punya pengetahuan yang mantap tentang hari akhir. Jadi orientasi hari akhirnya itu kokoh, ya, kuat. Bahwa apa yang kita kerjakan saat ini itu nanti berdampak di hari esok. Wa tanzur, ya, nafsum ma qaddamat lighad. Jadi hendaklah setiap diri itu melihat apa yang terjadi di masa akan datang. Maksudnya apa? Untuk akhirat. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau seseorang tidak punya orientasi tentang hari akhir, ya bisa dipastikan hidupnya memang tidak akan jelas, tidak akan benar. Ya. Nah, jadi al-istidad di yaumil akhir, persiapanlah. Seringkali kita memohon pada Allah keselamatan hidup itu dunia akhirat. Ya. Kita ingin selamat dunia dan akhirat, tapi lupa itu mengerjakan persiapannya. Ini untuk akhirat itu gimana? Apa saja? Nah, hadirin rahimakumullah, jadi dengan 4 itu maka insya Allah takwa itu akan terbentuk ya, secara perlahan dan terus terkuatkan di dalam pribadi kita, yang nanti ini menjadi bekal untuk kita 11 bulan ke depan. Dan bertemu lagi tahun depan Ramadan, dicas lagi, dikuatkan lagi untuk periode berikutnya dan seterusnya sampai Allah satu saat kelak menetapkan batas waktu kita di dunia ini. Kapan, di mana, usia berapa kita tidak tahu, wallahu alam. Yang pasti kita sudah berusaha untuk mempersiapkan diri. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.